Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Hari ini saya ingin bercerita berkaitan dengan booster vaksin COVID-19. Walaupun sebenarnya banyak sudah informasi yang mudah diperolehi, banyak juga YouTube yang sudah dibuat berkaitan dengan topik ini, tapi ada juga sebilangan orang yang mau juga saya buat dan coba sampaikan dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang-orang Sabah kita. Oke, pertama sekali, booster COVID-19 vaksin sudah pun available, sudah boleh didapati sekarang ini, terutama sekali kepada mereka yang bekerja sebagai frontliners ataupun mereka yang bekerja di klinik, di hospital, dan juga semua kategori-kategori perkhidmatan yang di frontliners. Oke, diorang boleh dapatkan vaksin COVID-19 ini di mana-mana pusat vaksinasi yang ada di Sabah ini. Kalau di KK di SICC lah, di Kota Kinabalu di SICC, Sabah International Convention Center di Jalan Raya Coastal Highway. Kalau tidak tahu, Google saja. Oke, dan selalunya tidak memerlukan temu janji. Boleh walk-in untuk frontliners dan juga boleh untuk semua warga emas 60 tahun ke atas. Digalakkan juga bagi semua yang ada penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Kalau mau, sila daftar melalui MySejahtera bagi mereka yang belum sampai umur 60 tahun dan ke atas lah. Boleh daftar dan mungkin temu janji, appointment akan dibagi secepat yang mungkin lah bagi mereka yang penyakit kronik dan berumur di bawah 60 tahun. Yang umur 60 tahun ke atas itu boleh walk-in saja pun dapat COVID-19 vaksin booster sudah. Setakat ini vaksin yang dibagi adalah jenis Pfizer. Tidak ada jenis yang lain. Dan mereka yang sudah di jarum Pfizer akan dapat booster Pfizer juga. Mereka yang sudah di jarum Sinovac akan dapat booster Pfizer juga. Oke, mereka yang di jarum AstraZeneca itu belum perlu lagi booster lah setakat ini. Bukan bilang belum perlu, tapi belum ada berita lagi yang diperoleh berkaitan dengan mereka yang mendapat AstraZeneca lah. Oke, jadi persoalan yang paling utama adalah apakah perlu saya mendapatkan booster vaksin COVID-19 ini? Oke, jawaban yang straightforward yang kita semua tahu adalah memang perlu. Apalagi kalau mereka yang bekerja sebagai frontliners yang tiap hari jumpa pesakit yang mungkin berstatus positif COVID-19, sentiasa sangat diperlukan. Bagi kami, dokter dan pekerja-pekerja nurse di klinik kerajaan atau klinik swasta memang sangat perlu untuk mendapatkan booster ini. Karena kajian telah menunjukkan selepas 6 bulan, antibodi sudah mulai turun. Tidak semestinya dia turun, tapi dia akan sudah mulai turun. Jadi kita mau sentiasa antibodi itu pada tahap yang tinggi, pada tahap yang optimal, supaya lagi susah kena jangkitan COVID-19, ataupun kalau kena pun dia tidaklah memudaratkan sangat kesehatan kita. Kita tidak mau kena COVID, kita tidak mau kena long COVID. Oke, kalau boleh janganlah kena. Kalau kena pun biar kategori 1 saja supaya tidak kena itu long COVID. Oke. Jadi jawabannya memang perlu bagi mereka yang di frontliners. Mereka warga emas 60 tahun ke atas pun sama juga hujah dia, memang perlu sebab perlindungan itu sangat diperlukan bagi mereka. Sebab kalau yang 60 tahun ke atas kalau kena COVID memang teruk kesannya, bukan saja boleh meninggal masuk ICU ke apa, tetapi long COVID itu boleh menyebabkan gangguan kesehatan berkekalan dengan
lama. Oke, itu jawaban yang paling senang difahami lah. Memang diperlukan. Tetapi, bagaimana dengan kesan sampingannya? Oke, setakat yang kita ketahui, kesan sampingannya sama juga dengan kesan sampingan dos yang kedua hari itu. Oke, kalau dos kedua hari itu kamu dapat ada sakit kepala, sakit-sakit badan, gatal alergik, dos booster itu pun lebih kurang begitulah. Sakit kepala, alergik, gatal-gatal kamu akan dapat sekiranya kamu dapat begitu pada dos yang kedua dahulu. Bagi mereka yang tiada apa-apa kesan pada dos kedua dahulu, booster dos ini pun mungkin tiada apa-apa kesan jugalah. Nah, lebih kurang sama itu kebanyakan orang cakap. Cuma ada sedikit kerisauan berkaitan dengan vaksin yang diterima dulu Sinovac dan sekarang ini Pfizer, karena nampaknya kesan sampingan dia kuat sedikit lah berbanding dengan yang Pfizer dan Pfizer. Sinovac, Pfizer ini orang bilang lah mengikut pemerhatian setakat ini kesan sampingan dia lagi terasa sedikit. Memang itu kita bilang sudah dikenal pasti ataupun expected karena mengikut kajian lah vaksin yang bercampur-campur ini yang Sinovac, Pfizer ini penghasilan antibodi dan perlindungan dia sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan yang Pfizer dan Pfizer. Itu mengikut kajian lah. Jadi kalau perlindungan ataupun penghasilan antibodi itu lebih tinggi, obviously dia punya kesan sampingan pun kadang-kadang lagi terasa lah. Dia punya demam, dia punya sakit badan, dia punya sakit tulang, dia punya sakit kepala dan sebagainya lagi terasa. So, yang Sinovac, Pfizer itu mungkin kesan sampingan akan lebih tinggi sikit lah, lebih teruk sikit lah berbanding dengan yang Pfizer dan Pfizer. Oke. So, itu penjelasan yang paling ringkas. Soalan yang terakhir adalah, nanti lepas booster ini ada lagi ke jarum seterusnya? Ada lagi jarum ke-4, jarum ke-5, jarum ke-6, dan seterusnya. Oke, setakat ini belum ada berita yang disampaikan, tetapi secara logiknya saya sebagai seorang dokter, pandangan saya adalah memang ada. Pasti akan ada sekurang-kurangnya sekali setahun selepas inilah. Sekurang-kurangnya sekali setahun. Mungkin lebih, tetapi mungkin ada setiap tahun. Seperti juga jarum influenza atau vaksin influenza ataupun flu vaksin, memang kita galakkan bagi setiap tahun kepada semua orang yang berisiko tinggi, warga emas yang ada darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Jadi sama juga mungkin COVID-19 ini pun akan dibagi setiap tahun juga. Tetapi tidak semestinya percuma lagi lah, mungkin akan dibayar sudah masa itu nanti setiap tahun. Dan sudah tentunya bukan juga akan diwajibkan lagi lah. Seperti booster ini juga pun bukan lagi diwajibkan. Kalau kau mau, pergilah. Kalau tidak mau, tiada siapa bisingu, pergi marah-marah kau. Tiada siapa mau larang kau buat itu ini kalau kau tidak ambil booster sudah. Demikian juga untuk jarum-jarum akan datang yang setiap tahun punya. Pastinya bukan lagi satu kewajiban. Dia lebih kepada kalau kau mau sihat, kau tidak mau kena COVID dan long COVID, pergilah berjarum setiap tahun. Dan kemungkinan besar bukan percuma lagi lah. Mungkin mau bayar sudah, harga pun mungkin boleh tahan sama dengan harga ikan siakap menggali, kita pun tidak tahu. Tetapi selagi masih free, pergilah booster. Tahun depan kah atau 2 tahun dari sekarang kah dia akan bagi setiap tahun, kemungkinan besar bukan percuma lagi. Oke, itu saja yang saya boleh cerita hari ini. Apakah vaksin COVID-19 booster itu perlu? Memang perlu. Kalau boleh, pergilah minta jarum kalau kau sudah layaklah untuk dijarum. Apakah akan berlaku kesan sampingan pada booster ini? Sama juga dengan jarum yang kedua dahulu. Lebih kurang sama dia punya kesan sampingan. Tetapi bagi mereka yang dulunya dapat Sinovac, sekarang dapat Pfizer, mungkin kesan sampingan ada teruk sedikit lagi lah. Apakah akan ada booster-booster pada tahun-tahun mendatang? Mungkin ada setiap tahun. Tetapi sama seperti booster sekarang ini, bukanlah wajib.
tidak ada huha-huha. Kalau kau tidak baca berita, mungkin kau tidak tahu pun ada dibagi setiap tahun. Dan kemungkinan besar bukanlah percuma, tetapi perlu dibayar sudah. Oke, sekian dan terima kasih.